Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yaumil Rizky Julianto, NIM 4518041105 dari kelas C angkatan 2018 Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas sistem irigasi di Indonesia. Sistem irigasi di Indonesia. Selain sebagai negara maritim, Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, yaitu sebanyak 23,5 juta menurut sumber Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2018. Dengan luas baku sawah nasional saat ini mencapai 7,46 juta hektar, sehingga irigasi sangat penting peranannya sebagai infrastruktur penopang ketahanan pangan di Indonesia. Sebelum kita melangkah jauh, kita harus mengenal apa itu irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian dengan tujuan memasok kelembaban esensial untuk pertumbuhan tanaman. Di Indonesia, irigasi diperlukan pada musim kemarau, di mana hampir tidak ada curah hujan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan irigasi diperlukan pengembangan sistem irigasi yang baik, meliputi perencanaan, desain, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan berbagai pekerjaan irigasi. Maksud dan tujuan irigasi. Maksud irigasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan air atau water supply untuk keperluan pertanian, meliputi pembasahan tanah, pemupukan, pengatur suhu tanah, menghindarkan gangguan hama dalam tanah, dan lain sebagainya. Adapun tujuan irigasi yakni yang pertama, air yang tersedia dapat digunakan atau dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Yang kedua, air yang tersedia dapat dibagi secara adil dan merata. Yang ketiga, air yang diberikan ke petak-petak tersier dapat secara tepat cara waktu dan jumlah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Yang keempat, akibat negatif yang kemungkinan ditimbulkan dari kelebihan air dapat dihindari. Adapun jenis irigasi yang sering digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, irigasi permukaan. Yang kedua, irigasi pompa. Yang ketiga, irigasi tambak. Yang keempat, irigasi air bawah tanah. Dan yang kelima, irigasi sawah. Sistem irigasi. Sistem irigasi adalah keterpaduan secara menyeluruh dari elemen irigasi yang saling berhubungan baik guna mencapai satu tujuan irigasi. Dalam PP nomor 20 tahun 2006 meliputi air irigasi, yang kedua prasarana irigasi, yang ketiga manajemen irigasi, empat keseimbangan pengelolaan irigasi, dan yang terakhir sumber daya manusia. Struktur jaringan irigasi. Yang pertama, saluran primer atau yang biasa kita sebut juga saluran induk adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak yang diairi. Yang kedua adalah saluran sekunder. Adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Saluran ini dimulai dari bangunan bagi atau sadap di saluran primer dan berakhir pada bangunan sadap terakhir di saluran sekunder. Yang ketiga, saluran tersier. Saluran tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap tersier di saluran primer maupun sekunder dan mengalirkannya ke saluran tersier, ke saluran quarter serta petak tersier yang dilayani. Saluran ini dimulai dari bangunan sadap tersier dan berakhir pada box quarter terakhir. Yang keempat, saluran quarter adalah saluran yang membawa air dari box quarter ke petak-petak yang diairi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.